Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Petugas TPS Desa Tojo harus bertaruh nyawa untuk mengawal kotak suara pilkada. Anggota Polres Morowali dipecat karena pelanggaran indisipliner. Kejari Palu menahan 2 tersangka kasus korupsi pembangunan sumur artesis dan penyediaan air bersih. Pihak Kejaksaan Negeri Palu menahan 2 tersangka kasus korupsi dana pembangunan sumur artesis dan sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Tondo, Kota Palu tahun 2019. Kedua tersangka yang ditahan tersebut berinisial SS dan AH. Tersangka SS merupakan salah satu pimpinan perusahaan yang mengelola proyek tersebut, sedangkan tersangka AH merupakan pejabat pembuat komitmen yang bekerja di Balai Prasarana Permukiman Sulawesi Tengah. Dari tangan tersangka, jaksa menyita barang bukti berupa ratusan dokumen berkaitan dengan dugaan korupsi dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek pembangunan sumur artesis dan penyediaan air bersih di Kelurahan Tondo tahun 2019. Akibat perbuatan tersangka, kerugian negara mencapai 2,1 miliar rupiah. Namun, tersangka telah mengembalikan sebagian dugaan kerugian tersebut sebesar 1,8 miliar rupiah. Sehingga masih tersisa kurang lebih 300 juta yang belum dikembalikan ke negara. Pada hari ini telah dilaksanakan penyerahan tahap 2 dari penyidik jasa penyidik ke penuntut umum dengan kasus spam contoh yang sudah lama. Pihak Kejari telah memasang alat pengawas elektronik pada pergelangan kaki kedua tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau pergerakan kedua tersangka yang berstatus tahanan kota. Kasus korupsi pembangunan sumur artesis dan sistem penyediaan air bersih tersebut dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu. Ikram Boyoge melaporkan dari Palu. Untuk memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar, Satuan Tugas Preventif Operasi Madagoraya menggelar Cerdas Cermat Tingkat Pelajar. Lomba yang dilaksanakan di Hanggar Poskotis Tokorondo, Poso Pesisir ini diikuti puluhan pelajar dari 10 SMP se-Kecamatan Poso Pesisir. Lomba Cerdas Cermat ini bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan. Tujuan lainnya untuk mencegah pelajar tersebut terpapar dari paham-paham radikal maupun terorisme. Apalagi Kabupaten Poso saat ini masih berstatus daerah operasi. Melaksanakan perlombaan Cerdas Cermat tingkat SMP yang diikuti oleh seluruh SMP yang ada di Poso Pesisir Bersaudara. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pada anak-anak kita pasca konflik dan pasca penindakan terhadap kelompok radikal di wilayah operasi Madagoraya. Alhamdulillah kita bisa lihat bahwa kegiatan ini mendapat antusias yang tinggi. Ini terbukti dari kolaborasi dari Satgas Tingkat Preventif, Dewan Guru, dan teman-teman dari Universitas Sidoarjo Maroso Kabupaten Poso. Para peserta cukup antusias mengikuti Lomba Cerdas Cermat. Apalagi kegiatan tersebut sudah jarang dilakukan, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Mereka tidak hanya beradu wawasan dan ilmu pengetahuan, tapi juga menguatkan semangat nasionalisme dan kebangsaan di kalangan pelajar. Cerdas Cermat yang dilakukan oleh Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya tahun 2024 sangat baik untuk menambah wawasan anak-anak kita, khususnya mengenai kebangsaan dan menumbuhkan rasa patriotisme di dalam jiwa anak-anak kita. Dan kepada Satgas Madagoraya,
Saya mengucapkan terima kasih karena sudah membeli wadah yang baik bagi anak-anak kita dengan tujuan untuk menambahkan rasa semangat bagi anak-anak kita supaya dapat mempelajari bagaimana wawasan kebangsaan yang sesungguhnya. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Poso dan berharap lomba cerdas cermat dapat menjadi agenda rutin untuk membantu meningkatkan kualitas pelajar. Peserta yang tampil sebagai juara pertama dalam lomba ini adalah SMP Negeri 1 Poso Pesisir, sedangkan juara kedua adalah SMP Negeri 2 Poso Pesisir dan juara ketiga diraih tim SMP 1 Atap Pantango Lemba. Para juara mendapatkan piala dan uang pembinaan dari Satgas Madagoraya. Syahrul Cahaya melaporkan dari Poso. Berbagai kegiatan dilakukan umat Kristiani menyambut Hari Natal 25 Desember 2024. Seperti yang dilakukan komunitas anak-anak di Gereja Baitani di Jalan Nusa Kambangan, Kota Palu. Mereka menggelar beragam pertunjukan. Ratusan anak-anak Kristiani baik dari jemaat Baitani dan gereja lainnya hadir mengikuti perayaan Natal melalui sekolah minggu. Mereka tidak hanya menggelar ibadah biasa, mereka melakukan pertunjukan seni suara dan teatrikal. Anak-anak usia dini ini begitu percaya diri tampil di hadapan tamu. Mereka bernyanyi dan berdoa untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Perayaan ini juga memberi kesempatan bagi anak-anak untuk menunjukkan talenta dan bakatnya melalui berbagai pertunjukan. Mereka menampilkan pertunjukan teater Gembala Domba. Semangat para anak juga terlihat antusias saat kedatangan Santa Claus. Dan tujuannya kenapa anak-anak diajak untuk tampil, selain untuk merayakan Natal eksotis, anak-anak dilatih mentalnya sejak dini untuk berani percaya diri di depan banyak orang. Harapannya bahwa kiranya lewat Natal eksotis semakin banyak anak-anak yang merasakan suasana Natal dan semakin banyak anak-anak yang diberkati lewat Natal ini. Kegiatan ini selain rangkaian menyambut Hari Raya Natal bagi umat Kristiani, juga menyambung tali kasih sesama jemaat. Hari Raya Natal Puncak akan berlangsung pada 25 Desember 2024 nanti, menyusul perayaan Tahun Baru Masehi 2025 mendatang. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.